Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 3. Lu udah sejauh ini. Lagian itu kontraknya cuma 2 tahun doang, abis itu lu free, Cech meyakinkan lagi. Yakin, Ce? Cech mengangguk. Ambil deh, ini kesempatan langka. Terus yang 3 gimana? Apa gue lepasin dulu? Kagak usah, pertahanin aja, kan lu sama si bos ini gak tiap hari. Lumayan buat tambahan, ujar Cece tergelak. Sofia hanya mengangguk-angguk. Sorenya, ponsel Sofia berdering saat sedang membereskan mejanya, karena jam pulang telah tiba. Nomor tanpa nama yang dia ingat dari pria misterius kemarin. Halo? Kamu sore ini datang, kan? Katanya terdengar riang. Iya, Pak. Saya sebentar lagi jalan. Oke, saya tunggu di tempat kemarin. 30 menit kemudian. Perempuan itu tiba di depan hotel yang sama, tempat pertemuannya kemarin dengan pria misterius itu. Sofia berjalan menuju tempat yang sama pula. Terlihat pria itu duduk dengan posisi yang sama seperti kemarin. Tapi kali ini dengan penampilan yang agak santai, tanpa jas kerjanya. Pria itu mengenakan kemeja biru muda, dengan bagian lengan yang digulung sampai ke sikut. 2 kancing atasnya sengaja dibuka. Rambutnya tak serapi kemarin, sepertinya dia telah menyelesaikan pekerjaannya yang entah apa. Pria itu menggerakkan tangannya, meminta Sofia mendekat. Menepuk bagian sofa di sampingnya, menyuruh perempuan itu untuk duduk. Bagaimana? Kamu sudah baca kontraknya? Katanya tanpa basa-basi. Sofia mengangguk. Sudah mengerti? Tanyanya lagi. Sofia mengangguk lagi. Pria itu tersenyum. Ada pertanyaan? Katanya menatap wajah polos Sofia. Perempuan itu terdiam sebentar. Boleh tanya sesuatu? Tanya Sofia agak ragu. Silahkan, kalau bisa akan saya jawab. Nama Bapak siapa? Nanti saya harus panggil apa? Sofia dengan polosnya. Pria itu terkekeh, menghempaskan punggungnya ke sandaran sofa di belakangnya. Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Yang perlu kamu tahu, saya butuh kamu. Sofia mengerutkan dahinya. Kamu butuh uang, kan? Tanyanya memiringkan kepalanya. Sofia mengangguk. Saya butuh kamu, itu aja. Yang lainnya jangan kamu pedulikan. Tapi, gimana saya memanggil Bapak? Apa panggil Bapak aja? Om? Atau apa? Kata Sofia lagi. Pria itu menyeringai. Panggil sesuka hati kamu. Biasanya kamu panggil apa sama pelanggan kamu? Tanpa tedeng aling-aling. Pak Papi? Jawab Sofia agak ragu. Pria itu terkekeh. Bolehlah boleh, Papi bagus juga kedengarannya. Kemudian obrolan ringan mengalir di antara keduanya. Dalam sekejap saja, mereka sudah tampak akrab seperti sudah saling mengenal sejak lama. Sofia memang berkepribadian ramah, yang membuatnya mudah bergaul dengan siapa saja. Dan itu yang menjadi nilai plus bagi pelanggan jasanya. Yang membuat mereka tak bosan memanggilnya lagi dan lagi, bahkan hanya sekedar untuk mengobrol seharian saja. Sofia menatap kagum sekeliling suite room hotel bintang 5 yang dia masuki. Betapa menakjubkannya kemewahan yang tersaji di depan matanya. Sungguh di luar bayangannya selama ini, mimpi pun dia tak berani. Kamar hotel luas dengan gaya mewah, perabotan mahal dan antik di setiap sudut ruangan. Oh iya, jangan lupakan pula ranjang besar di sudut ruangan. Membuatnya tak terlihat sebagai kamar hotel, namun sebuah istana megah. 2 tahun ini dirinya memang sering keluar masuk hotel bersama para pelanggannya, tapi belum pernah merasakan fasilitas semewah seperti sekarang ini. Bahkan melihat pun tidak pernah. Hanya hotel standar, yang biasa dia dan tamunya datangi dalam setiap transaksi. Tiba-tiba Sofia merasa dirinya kini bagaikan seorang putri. Senyumnya tersungging, kedua pipinya merah merona. Kamu mikirin apa? Pria di hadapannya yang dari tadi memperhatikan gerak-gerik canggung Sofia. Enggak, ia tersenyum canggung.
Ini baru pertama kali Via masuk sutrum seperti ini, Pih. Jawabnya agak gugup. Pria itu terkekeh, mulai sekarang kamu harus membiasakan diri. Saya akan sering-sering bawa kamu ke tempat seperti ini, ucapnya sambil mendekat, meraih dagu Sofia dan menatap mata bening perempuan itu lama. Kamu harus banyak belajar, agar mampu mendampingi saya kapanpun saya butuhkan, katanya lagi. Ketegasan dan dominasi jelas terpancar dari aura wajahnya. Wajah yang tampan walaupun di usia yang tak lagi muda. Rahangnya yang kokoh, matanya yang tajam bak elang yang sedang mengintai mangsa. Serta tubuhnya yang tinggi tegap, bagai ksatria yang siap bertempur di medan perang. Sofia mengangguk. Sebenarnya kamu ini siapa, Tuan? Batin Sofia. Pria itu menarik tangan Sofia dengan lembut, membimbingnya ke tempat tidur besar di sudut ruangan. Istirahatlah, kamu pasti capek habis kerja. Saya mau mandi, nanti kita ngobrol lagi, kata Satria, seraya meninggalkan perempuan cantik itu, yang masih terkagum-kagum dengan ruangan yang mereka tempati. 10 menit kemudian, pria itu keluar dari kamar mandi dalam keadaan segar, menggunakan bathrobe berwarna putih, sangat pas membalut tubuh tingginya yang sempurna. Rambutnya yang agak cepat terlihat masih basah, mengeluarkan aroma segar dari sampo yang digunakannya. Sofia terkesiap, menatap penampakan menawan di depan matanya. Jantungnya berdebar dengan tidak tahu malunya, membuat perempuan 25 tahun itu refleks menyentuh dadanya sendiri. Kenapa jantungku berdebar seperti ini? Ah sial. Pria itu berjalan mendekat ke tempat tidur di mana Sofia berada, mengulas senyum lembut pada bibirnya yang agak kemerahan. Sofia merasakan jantungnya berpacu semakin cepat. Apa dia mau melakukannya sekarang? Ah, bagaimana ini? Aku belum persiapan, aku bahkan belum mandi, aku kan baru pulang kerja. Bagaimana kalau aku bau? Nanti dia tidak puas dengan pelayananku, batin Sofia gelisah. Dirinya tak pernah merasa segugup ini, menghadapi tamu yang menggunakan jasanya sebagai pemuas hasrat. Kecuali saat dia pertama kali melakukannya, di awal karirnya dalam bisnis sampingan ini. Telah banyak macam pria yang tidur dengannya, berbagai macam karakter dan profesi. Dari mulai yang lembut hingga yang suka berlaku kasar, yang berprofesi sebagai pengusaha, manajer, bahkan dokter sekalipun tak luput dari jangkauannya. Bahkan di antara mereka, ada yang sampai mengikat kontrak dengannya untuk waktu yang cukup lama. Pria itu meraih telepon yang terletak di atas nakas di samping ranjang, melakukan panggilan kepada staf hotel. Kamu suka makan apa, Sofia? Tanyanya menjeda percakapan di telepon. Ah, apa aja, samain aja sama papi. Jawab Sofia, ia masih canggung karena baru kali ini dia dipesankan makanan di hotel bintang 5. Karena biasanya dirinya datang ke hotel, hanya untuk bertransaksi tanpa banyak basa-basi. Setelah pelanggannya terpuaskan, Sofia akan langsung keluar dari hotel tersebut membawa lembaran uang merah di tasnya. Pria itu tersenyum, kemudian berbicara lagi di telepon memesankan makanan, lalu menutupnya setelah selesai. Dia kemudian duduk di sisi ranjang sejajar dengan Sofia. Ia menatap perempuan itu lalu tersenyum, membuat Sofia semakin gugup. Santai Sofia, saya nggak akan langsung melakukannya hari ini, saya hanya ingin mengobrol dengan kamu. Pria itu seperti mampu membaca pikiran perempuan di sampingnya. Panggil Via aja, Pih, biar lebih akrab. Kata Sofia tersenyum, mencoba mengurai kegugupan dalam dirinya. Oke, Via. Kemudian terkekeh, yang entah kenapa suara kekehannya terdengar menyenangkan di telinga Sofia. Mana kertas kontrak punya kamu? Sudah kamu tanda tangani kan? Tanya pria itu, meraih map coklat dari tangan Sofia. Ia membukanya, kemudian melihat isi dan bacaan di kertas file itu, dan tampak merasa puas dengan yang dilihatnya. Tanda tangan Sofia di atas materai. Perempuan itu mengangguk. Udah, Pih, jawabnya pelan. Pria itu tersenyum, mengembalikan map itu kepada pemiliknya. Saya simpan, ya, ucapnya lagi yang diikuti anggukan dari Sofia. Sekarang, status kamu apa? Pria itu memulai pembicaraan. Status? Tubuh Sofia menegang. Iya, status kamu. Menikah, atau janda? Tanya pria itu lagi. Oh. Via janda, Pih. Jawab Sofia enteng.
Karena dirinya memang tidak pernah menutupi jati dirinya kepada siapapun, termasuk kepada pelanggan jasanya ketika mereka bertanya. Punya anak? Tanya pria itu lagi. Sofia mengangguk. Punya satu? Jawab Sofia lagi. Laki-laki atau perempuan? Pria itu kembali bertanya. Perempuan, umurnya 5 tahun, Pih, jawab Sofia menerangkan. Pria itu mengangguk-angguk. Kamu kenapa bercerai? Tanya Satria yang masih penasaran. Sofia terdiam sejenak, apa Via harus jawab? Pria itu tersenyum. Iya, saya ingin tahu latar belakang kamu. Via pikir yang ditulis di kontrak itu benar, jawabnya dengan polosnya. Hah? Yang mana? Yang bagian tidak boleh mencampuri urusan pribadi. Apa itu nggak berlaku buat Via? Lagian katanya papi udah tahu soal Via, jawabnya lagi panjang lebar. Pria itu terkekeh. Saya cuma ingin ngobrol. Tentu saja saya tahu kamu janda dengan satu anak perempuan berusia 5 tahun, yang masih hidup dengan orang tua, tukas pria itu lagi. Kini Sofia yang terkekeh. Saya di Bandung ada proyek. Mungkin 2 minggu sekali datang ke sini, nanti saya pasti akan sangat membutuhkan kamu, ujar pria itu yang dijawab Sofia dengan anggukan pelan. Kamu harus siap kalau saya panggil sewaktu-waktu, mengerti? Katanya lagi. Mengerti, Pih? Jawab Sofia, tentu saja dirinya mengerti. Selama ada uang yang mengalir ke kantungnya, dia akan selalu mengerti. Bagus, nanti juga saya akan kasih tahu kamu, apa saja yang saya suka dan tidak suka agar kamu bisa menyesuaikan dengan diri saya. Ucap pria itu sambil merebahkan tubuhnya hingga posisinya berbaring. Iya, Pih. Satu hal, saya paling tidak suka ketika perempuan banyak meminta. Kamu tahu, saya akan memberikan ketika saya ingin memberi, tanpa harus dipinta terlebih dahulu. Jadi, kamu jangan banyak menuntut, karena saya pasti akan memberi apapun yang kamu butuhkan. Sofia mengangguk lagi. Sedikit flashback awal mula jadi pemuas nikmat. 2 orang pria dengan setelan tapi berdasi berdiri di ambang pintu, mengetuk dengan sopan. Seorang wanita parubaya membuka pintu, agak terheran menerima tamu pada sore hari itu. Sore ibu, apa benar ini rumahnya Bapak Firza Ramadan? Tanya pria yang satu, sopan. Benar, maaf dari mana ya? Lita balik bertanya. Saya dari Bank Busiat, Bu. Mau menyerahkan ini? Ucap pria itu sambil menyerahkan satu map berwarna biru. Dari bank? Ini apa? Menerima map yang diserahkan pria itu. Ini surat tagihan, Bu. Sudah 3 bulan Bapak Firza lalai dari kewajibannya membayar cicilan di bank kami, jawab pria yang satunya. Apa? Tagihan? Cicilan? Lita terkejut. Dari penuturan kedua pria itu, terbukalah segala keculasan menantunya yang telah menggadaikan sertifikat rumah mereka, dan tak mencoba membayarnya setelah beberapa bulan. 300 juta. Buat apa uang sebanyak itu? Mas Firza. Sofia menjerit frustasi. Berhari-hari, perempuan itu mencari sosok suaminya di setiap tempat yang mungkin dia datangi. Ke tempat orang tuanya, saudaranya yang lain, bahkan tempat teman-temannya pun tak luput dari pencarian. Namun hasilnya nihil, Firza hilang bak ditelan bumi. Dari beberapa teman bahkan Sofia menerima fakta baru. Bahwa pria yang telah memberinya satu anak itu ternyata gemar bermain judi, hingga semuanya habis tak bersisa. Sofia terpuruk, bingung. Tindakan apa yang harus dia lakukan, sementara waktu terus bergulir. Pihak bank menuntut untuk segera membayar tunggakan, atau dalam waktu 2 bulan mereka harus angkat kaki dari rumah, yang telah ditinggalinya sejak kecil. Sofia mengusap wajahnya kasar. Dia kelabakan, dan dalam keadaan rapuh Sofia mencari pekerjaan, meninggalkan anaknya yang masih balita bersama ibunya. Apapun dia kerjakan untuk mendapatkan uang demi membayar tunggakan, agar mereka tak terusir dari rumah satu-satunya. Sialnya, mereka tak memiliki saudara, bahkan hanya sekedar untuk dimintai pertolongan. Bersambung.